Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru di mana pihak kepolisian mulai menyelidiki kasus Anthony yang diduga menganiaya kekasihnya sendiri. Sementara itu, Manchester City akan segera memperpanjang kontrak Erling Haaland. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Major League Soccer. Ada Inter Miami yang kembali meraih kemenangan usai memperdaya sang tuan rumah Los Angeles FC dengan skor 1-3. Sementara di laga ini juga disaksikan banyak artis Hollywood yang ingin menyaksikan aksi Lionel Messi di atas lapangan. Inter Miami menjalani pertandingan lanjutan MLS menghadapi Los Angeles FC. Bertanding di BMO Stadium, Lionel Messi dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Los Angeles FC dengan skor 1-3. Tiga gol Inter Miami diciptakan oleh Facundo Vargas, Jordi Alba, dan Leonardo Campana. Sementara itu, dari sang kapten, Lionel Messi juga turut menyumbangkan 2 asisnya di laga ini. Kemudian, Los Angeles FC hanya bisa mencetak 1 gol hiburan melalui Ryan Hollingshead. Hasil ini membuat Inter Miami masih berada di peringkat 14 dengan torehan 25 poin. Sebagai informasi, laga ini sendiri disaksikan 15 artis Hollywood terkenal. Leonardo DiCaprio, Tom Holland, hingga Pangeran Harry kedapatan ingin menonton aksi Lionel Messi di atas lapangan. Masuk ke kabar rumor, ada Manchester City yang ingin memperpanjang kontrak Erling Haaland setelah pernyataan Haaland yang ingin bergabung ke Real Madrid. Selain Haaland, The Citizens juga selangkah lagi memperpanjang kontrak Kyle Walker sampai tahun 2026. Manchester City dilaporkan ingin memperpanjang kontrak Erling Haaland. Sebenarnya kontrak bomber asal Norwegia itu masih berlaku sampai tahun 2027. Namun beredar isu jika Haaland menjadi target transfer Real Madrid di masa depan. Mendengar hal itu, manajemen The Citizens dinilai enggan melepas Haaland ke klub manapun. Manchester City dikabarkan akan mengajukan tawaran gaji sebesar 600.000 pound sterling per pekan. Namun masih belum diketahui berapa jangka kontrak yang akan diajukan oleh The Citizens. Manchester City berencana akan memperpanjang masa bakti Kyle Walker. Pemain berusia 33 tahun itu dikabarkan segera menandatangani kontrak baru sampai tahun 2026. Sebelumnya, Walker diberitakan bakal merapat ke Bayern Munchen. Namun, sang pelatih Pep Guardiola berhasil menahan kepindahannya ke Allianz Arena. Guardiola menilai Walker masih bisa menjadi aset penting dalam skuadnya. Guardiola enggan kembali kehilangan pemain veterannya usai melepas Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez. Barcelona dikabarkan puas dengan kinerja Xavi Hernandez dan bakal menambah masa baktinya sampai tahun 2026. Jauh ke rumor transfer klub Turki, ada Galatasaray yang mengincar Donny van de Beek untuk menambah kedalaman skuad mereka. Manajemen Barcelona dikabarkan cukup puas dengan kinerja Xavi Hernandez. Pelatih asal Spanyol ini diketahui sudah menghadiahkan trofi La Liga dan Piala Super Spanyol di musim lalu. Maka dari itu, kerja keras Xavi akan dibayarkan dengan perpanjangan selama 2 tahun hingga 2026 mendatang. Kesepakatan ini bakal ditandatangani dalam waktu dekat. Dalam kesepakatan ini, sang pelatih mengaku nggak menuntut banyak manajemen. Mantan pelatih Al Sadd ini mengerti dan paham kalau Blaugrana sedang dalam proses pemulihan ekonomi. Meskipun jarang dimainkan Manchester United, Donny van de Beek masih menjadi primadona sejumlah klub Eropa. Terbaru, Galatasaray berminat untuk meminang gelandang asal Belanda ini. Klub raksasa Turki itu sudah mengajukan tawaran senilai 1 juta pound sterling. Sayangnya, kubu Manchester United menolak dengan tegas karena manajemen masih ingin mempertahankannya. Walaupun begitu, Galatasaray masih belum menyerah untuk menggait van de Beek. Daily Mail mengabarkan jika manajemen akan mengajukan penawaran kedua dalam waktu dekat. Al Nassr masih belum puas mendatangkan bintang top Eropa. Jurnalis Santi Aona melaporkan Al Nassr ingin merekrut Dayot Upamecano dari Bayern Munchen. Mereka menilai bintang asal Prancis ini opsi yang tepat untuk mengisi lini pertahanan. Namun peluang untuk menggait Upamecano ke Saudi Pro League menemukan jalan yang terjal. Sebab Bayern Munchen dikabarkan enggan melepas sang bek di musim panas ini. Pemain berusia 24 tahun itu masih masuk ke dalam skema permainan Thomas Tuchel. Beralih ke kabar resmi, ada Sevilla yang baru saja memperkenalkan Sergio Ramos sebagai rekrutan terbaru mereka. Sedangkan Mason Greenwood resmi berseragam Getafe selama 1 musim dengan status pemain pinjaman. Sevilla resmi memperkenalkan Sergio Ramos sebagai rekrutan terbaru mereka. Manajemen Los Palanganas memboyong mantan pemain Real Madrid itu dengan status bebas transfer. Sevilla dilaporkan memberikan kontrak selama 1 musim dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Ramos sendiri kembali berseragam Los Palanganas setelah 18 tahun lamanya. Pemain asal Spanyol ini bakal mendapatkan gaji senilai 2 juta euro per musim.
Sebelumnya, Ramos telah menolak tawaran gaji yang diberikan Al Ittihad senilai 20 juta euro per musim. Getafe secara resmi memperkenalkan Mason Greenwood sebagai penutupan bursa transfer lalu. Manajemen Azulones meminjam Greenwood dari Manchester United selama 1 musim. The Red Devils sendiri bakal menanggung sebagian besar gaji Greenwood. Pemain berusia 21 tahun itu memang sudah absen selama hampir 1,5 tahun. Hal itu disebabkan karena kasus kekerasan terhadap kekasihnya. Manajemen Getafe percaya jika Greenwood akan kembali ke performa terbaiknya. Jurnalis Fabrizio Romano mengonfirmasi Tanguy Ndombele telah sepakat bergabung ke Galatasaray. Selain Ndombele, klub Turki ini juga telah berhasil mendatangkan Davinson Sanchez dengan biaya transfer 15 juta euro. Galatasaray memburu gelandang baru untuk memperkuat skuad mereka di musim ini. Klub raksasa Turki itu dilaporkan telah sepakat meminjam Tanguy Ndombele dari Tottenham Hotspur. Fabrizio Romano menyebut Tottenham meminjam Ndombele selama 1 musim. Sebelumnya, manajemen The Lily White juga pernah meminjamkan sang pemain ke Olympique Lyon dan Napoli. Tottenham sendiri memang ingin melepas Ndombele karena nggak masuk dalam skema Eng Postecoglou. Di musim ini saja Postecoglou belum memainkannya di 1 laga pun. Selain Tanguy Ndombele, Galatasaray juga telah berhasil memboyong Davinson Sanchez. Fabrizio Romano menyebut Simplem Aslan membayar biaya transfer sebesar 15 juta euro. Pemain asal Kolombia ini bakal menandatangani kontrak hingga tahun 2027. Sebelumnya, Davinson Sanchez sempat diminati oleh 2 klub besar seperti Spartak Moskow dan Nottingham Forest. Namun, kedua klub tersebut enggan memboyong sang pemain dengan status permanen. Padahal manajemen Tottenham Hotspur ingin melepasnya karena nggak masuk ke dalam skema sang pelatih. Anderlecht secara resmi telah mendapatkan tanda tangan penjaga gawang veteran yaitu Kasper Schmeichel. Kiper asal Denmark ini diboyong dari OGC Nice dengan status bebas transfer. Menurut laporan resminya, Anderlecht memberikan kontrak kepada Schmeichel selama 1 musim. Sebelumnya, OGC Nice sendiri memutus kontrak mantan pemain OGC Nice ini. Dia sempat mendapatkan tawaran dari 2 klub Premier League seperti Chelsea dan Brentford. Namun Schmeichel menolak karena kedua klub tersebut hanya ingin menjadikannya sebagai kiper pelapis. Andre Onana kembali memutuskan bermain untuk timnas Kamerun setelah sebelumnya sempat menyatakan pensiun. Di kabar penutup, ada pihak kepolisian yang akan menyelidiki kasus kekerasan Anthony terhadap pacarnya bernama Gabriela Cavalin. Perselisihan antara Federasi Sepak Bola Kamerun dengan Andre Onana nampaknya telah berakhir. Kiper Manchester United ini secara resmi memutuskan kembali bermain untuk timnas Kamerun. Sebelumnya, kiper berusia 27 tahun ini telah mengumumkan pensiun dari timnas Kamerun. Keputusannya itu diambil karena Onana sempat berseteru dengan sang pelatih. Mantan kiper Inter Milan ini bakal membela skuad Lion Indomptables di jeda internasional bulan September ini. Selain itu, Onana juga siap tampil di kualifikasi Piala Afrika melawan Burundi. Erik ten Hag dan Jadon Sancho saat ini sedang alami perselisihan kecil. Sang pelatih sebelumnya nggak memanggil Sancho pada laga melawan Arsenal akhir pekan kemarin. Alasannya, ex Borussia Dortmund ini dianggap belum melakukan yang terbaik di sesi latihan. Namun omongan ini langsung disanggah oleh Sancho yang menyebut dirinya selalu tampil baik. Menanggapi hal itu, Piers Morgan siap mengundang Sancho ke dalam podcastnya. Legenda Arsenal ini berharap semua orang tahu buruknya sistem latihan Ten Hag yang selalu menganak-kemaskan pemain pilihannya. Kemenangan besar Liverpool atas Aston Villa pada akhir pekan lalu harus dibayar mahal. Pasalnya, skuad The Reds harus kehilangan Trent Alexander-Arnold yang alami cedera hamstring. Saat itu, pemain timnas Inggris ini harus diganti pada menit 71 karena nggak mampu melanjutkan laga. Menurut BBC Sport, Alexander-Arnold akan menepi minimal 2 bulan ke depan. Di sisi lain, pelatih Jurgen Klopp juga nggak mau berbicara banyak tentang cedera sang pemain. Dia cuma berharap badai cedera di musim lalu nggak terulang lagi di musim ini. Kemenangan Juventus atas Empoli harus memakan korban setelah Paul Pogba kembali mengalami cedera. Cedera itu didapatkan setelah sang pemain melambatkan pergerakannya di menit 79. Setelah momen tersebut, Pogba sebenarnya masih bisa bermain sampai laga berakhir. Namun setelah pertandingan, ex pemain Manchester United ini harus terlihat berjalan pincang. Massimiliano Allegri mengatakan Pogba merasakan nyeri di bagian kaki belakang. Cedera ini tentunya menjadi mimpi buruk Pogba setelah baru kembali dari cedera. Akibatnya, Pogba pun dirumorkan bakal cabut dari Juventus.
Dia dilaporkan tengah diincar dua klub raksasa Arab Saudi seperti Al Ahly dan juga Al Ittihad. Pihak kepolisian Sao Paulo mulai memeriksa kasus kekerasan yang dilakukan oleh Anthony. Sebelumnya, pemain Manchester United itu dituduh telah menganiaya sang kekasih bernama Gabriela Cavallin. Dikutip dari media UOL Esporte, kepolisian setempat telah memperoleh sejumlah bukti. Salah satu buktinya adalah dengan adanya foto lebam Gabriela di bagian tulang jari. Gabriela mengungkapkan kekerasan yang dilakukan Anthony terjadi pada bulan Juni 2022 lalu. Dia dilaporkan cemburu melihat postingan sang kekasih saat berada di klub malam. Akibat masalah ini, Anthony dicoret dari timnas Brazil untuk jeda internasional. Sementara itu, melalui Instagram pribadinya, sang pemain yakin kalau dia nggak bersalah. Kita masuk ke baca kolom komentar, ada komentar dari Daniel Alfa Cahyadi. MU dan Chelsea sedang lucu-lucunya di IPL. Gimana nih guys, siapa lagi yang bakal ngelucu setelah jeda internasional? Komen di bawah ya, sampai jumpa!